Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Putri Saada dengan NIM 20207241008 dari Prodi Pendidikan Kriya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya dari tugas mata kuliah Kriya Kulit Kreasi dengan judul Tas Kulit Wanita yang Disukai di Kalangan Remaja hingga Dewasa. Latar belakang penciptaan karya. Fashion semakin berkembang yang juga diiringi oleh perkembangan pelengkap fashion. Salah satunya adalah tas. Wanita merupakan salah satu konsumen atau peminat dari perkembangan yang terjadi pada tas sebagai pelengkap fashion. Tas sebagai pelengkap fashion dipilih berdasarkan berbagai aspek. Dari permasalahan tersebut menjadi landasan penciptaan karya yang juga didukung dengan melakukan survei sesuai keadaan pasar. Survei dilakukan secara langsung dengan Google Form pada beberapa kalangan wanita remaja hingga dewasa sebagai sampel. Hasil survei menyatakan wanita kalangan ini menyukai tas yang digunakan di bahu dan memiliki dua fungsi dengan ukuran sedang. Contohnya seperti tas lempang yang bisa digunakan sebagai tas handbag atau tas jinjing. Metode penciptaan karya. Metode penciptaan pada karya ini mengacu pada pendapat S.P. Gustami, yaitu eksplorasi, perancangan, dan perwujudan karya. Eksplorasi yaitu meliputi langkah-langkah penggalian sumber ide penciptaan. Penggalian sumber ide penciptaan ini bisa dilakukan secara langsung maupun penggalian data referensi terkait karya. Pada karya ini, eksplorasi dilakukan dengan melakukan survei secara langsung pada sasaran pasar yaitu wanita, kalangan remaja hingga dewasa. Survei ini menghasilkan data bahwa jenis tas yang disukai pada kalangan ini adalah selempang dengan dua fungsi. Selain melakukan survei, juga melakukan pengamatan langsung dan tidak langsung mengenai model terkini tas yang ada di pasar untuk melakukan pembaruan pada karya yang akan dibuat. Perancangan merupakan tahap memvisualisasikan hasil eksplorasi. Pada karya ini, perancangan melalui 3 tahap, yaitu desain alternatif, sket terpilih, dan gambar kerja. Untuk desain alternatif terdiri dari 9 desain alternatif, di mana di masing-masing karya mempunyai 3 desain alternatif. Setelah itu dipilih satu sket di setiap masing-masing karya yang disebut dengan sket terpilih. Selanjutnya, sket terpilih didetailkan menjadi gambar kerja. Perwujudan karya pada 3 karya ini untuk tahapannya sama, yaitu pertama, memula, kedua, memotong bahan, ketiga, memberi hias permukaan, keempat, memberi clear atau finish pada permukaan untuk pada kulit nabati. Yang kelima, penyesetan. Keenam, perakitan atau juga disebut dengan menjahit. Yang ketujuh, yaitu melakukan finishing pada pinggiran kulit. Kita akan melihat segi estetika, fungsi, dan ergonomis pada setiap masing-masing karya. Oke, kita masuk pada karya pertama. Untuk karya pertama ini, segi estetika dapat dilihat dari ornamen yang menghiasinya. Untuk segi fungsi, sesuai dengan fungsi dari tas yaitu sebagai wadah pembawa barang saat berpergian. Karena tas ini ukurannya lumayan cukup besar, maka barang-barang yang akan dimasukkan dalam tas ini juga cukup banyak. Di sini saya sudah menyiapkan barang-barang yang biasanya saya bawa saat berpergian. Namun dengan banyaknya barang ini juga masih terdapat space untuk barang lainnya. Jadi untuk tas ini pada karya ini muatnya itu banyak. Selain itu juga ada saku dalam. Saku dalam pada tas ini yaitu dengan menggunakan resleting. Pada karya ini di sisi sampingnya terdapat lubang. Lubang ini digunakan sebagai keluar masuknya kabel seperti kabel headset atau juga kabel charger. Oke, saya praktekkan ya. Jadi bisa memudahkan kita saat menggunakan headset atau charger saat menggunakan power bank. Oke, kita masuk ke tas yang kedua. Pada tas yang kedua ini, segi estetikanya terlihat dari bentuk
tas yang tidak hanya berukuran kotak namun berukuran lingkaran. Setelah itu juga ada ornamen yang menghiasi karya ini. Selain itu juga tas dibuat menjadi tas jenis kepang yang menambah segi estetika pada karya ini. Untuk segi fungsi pada tas ini yaitu sama seperti pada tas pertama, karena ukurannya besar jadi untuk penempatan barang pada tas ini lumayan banyak. Oke, kita lihat ya. Oke, ini merupakan detail dari saku dalam. Saku dalam ini memiliki magnet yang digunakan sebagai tutup. Pada bagian belakang tas juga terdapat saku luar. Saku luar ini bisa digunakan saat saat membuka tas hanya untuk menaruh HP atau seperti menaruh masker dan lain sebagainya. Oke, kita masuk kepada tas yang terakhir. Tas yang terakhir ini segi estetikanya dapat dilihat dari ornamen yang menghiasi pada karya ini dan juga variasi bentuk karya yang tidak hanya kotak pada tas umumnya. Segi fungsi pada karya ini terletak pada penggunaan tas sebagai wadah saat berpergian dan juga dilihat dari saku dalam pada karya ini. Kita lihat detail saku dalam pada karya ini. Pada karya ini terdapat dua saku dalam, yaitu satu saku dalam yang memiliki 3 bagian dan saku dalam yang memiliki 1 bagian. Untuk saku dalam yang memiliki 3 bagian memiliki fungsi sebagai berikut. Untuk yang besar bisa digunakan sebagai wadah bedak. Untuk wadah yang besar dan panjang ini bisa digunakan untuk wadah maskara. Sedangkan yang kecil ini bisa digunakan untuk eyeliner. Dan yang saku dalam dengan tutup ini dengan 1 bagian bisa digunakan sebagai wadah koin atau wadah uang dan lain sebagainya. Baik, kita lihat seberapa banyak barang bawaan yang dapat dimasukkan dalam tas ini.